capital. Capital. Oke. Ini capital ini yang kita curahkan sebagai janji kita itu Ya, limited atau unlimited. limited atau unlimited. Iya. Jangan sampai kata orang Google janji utara. Jangan cuma tahu Pentingnya namanya political education. political education. Oke. Jangan sampai rakyat ini terlalu naif. Oh, ada rakyat yang naif juga. Sebagai orang yang narsis. Oh, kandidatnya narsis, Ya. votersnya naif. Ya, narsis itu kemudian yang pintar beretorika. Kalau orang Palu bilang patende. Tenda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Transdata Lovers. Di sesi kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik di dunia politik tentang janji-janji politik atau biasa yang disebut sebagai political promise. Nah, bahkan ada pameo yang menarik yang sering kita dengar di mana-mana, katakanlah di Sulawesi Tengah gitu ya. Ada pameo yang mengatakan, sudah syukur komiu ngana kita so janji, dibanding yang lain janji saja belum, ya. Nah, hal ini kalau kita lihat dari perspektif ilmu marketing menjadi sangat menarik karena ada yang disebut sebagai brand promise. Brand promise ini adalah janji yang dihantarkan oleh sebuah brand kepada konsumen. Lalu kemudian konsumen akan menilai apakah value yang dihantarkan itu memuaskan, kurang puas, atau sangat puas. Ya. Nah, di dalam ilmu marketing itu sendiri, maka penilaian konsumen tadi itu sangat cepat penilaiannya, langsung bisa juga memberikan penalti kepada si produsen. Apakah kemudian konsumen bisa menggunakan produk itu selanjutnya, melakukan repeat order, atau bahkan mereject produk itu ataupun brand itu. Nah, bagaimana kemudian kalau kita hubungkan hal itu dengan dunia politik, gitu ya? Janji-janji politik para kandidat, partai, calon legislatif maupun eksekutif di dalam dunia politik, apakah berlaku sama? Nah, di dekat saya ini ada salah satu narasumber kita atau kawan diskusi saya dalam berbincang-bincang tentang janji politik. Ya. Beliau adalah Bang Masud, karena kebetulan kuliahnya juga di ilmu politik gitu ya, Science. political science, maka menarik untuk kita perbincangkan. Ya. Karena menurut saya dari sudut pandang pemasaran, maka kondisinya seperti itu, bahwa kemudian si konsumen itu dapat langsung memberi sanksi atau penalti dalam bentuk testimonial gitu kan, atau namanya getok tular, bahwa ini tidak perlu lagi kita konsumsi produk ini. Ya. Nah, di politik itu apakah berlaku demikian, Bang Masud? Jadi mekanisme politik yang disebut voting atau pemilihan itu berlaku. Oke. Kemudian secara long term, jangka panjang, ada sesuatu yang kita sebut sebagai capital. Capital. Oke. Ini capital ini yang kita curahkan sebagai janji kita itu Ya, limited atau unlimited. limited atau unlimited. Iya. Jangan sampai kata orang Google janji utara. Janji mutaroe, janji mutaroe pemirsa. Ini yang berat ini, oke? Ya. Karena ukurannya semua sekarang itu GDP. GDP. Ya. Apa tuh GDP? Gue dapat pencitraan Gue dapat pencitraan, dan gue gak dapat apa-apa. gue ndak dapat apa-apa. Ini menarik ini GDP ini pemirsa ya. GDP. Gue dapat pencitraan. Gue dapat pencitraan. Orang yang berjanji, Kemudian ya, orang yang dijanji gak dapat apa-apa. nggak dapat apa-apa. Ini miris sekali ya. Ya, mirip sekali. Ada Ya gap kan? di situ. Ada gap. Kalau seandainya Nah, yang orang mau pilih tadi oke. kandidat atau terserah apa saja namanya, Ya, ya kan. Kalau source-nya unlimited, dia bisa berjanji apa saja. ya. Tapi kalau unlimited dalam konteks politik itu jangan sampai kita menyamakan antara 100% ya. Ini apel dengan apel. Oke. Ya, mungkin ada aspek dari Konfigurasi barang tadi, produk itu kalau di Apple tadi, kemudian di politik nggak boleh sama seperti itu ya. 100%. Oke. Ya, ya. Ada hal-hal yang di luar material. Ya. Tapi kan begini, Bang Masud, janji politik ini menjadi salah satu senjata gitu ya, amunisi para kandidat ini atau partai di dalam mewujudkan
sebuah janji itu menjadi suara, katakanlah memenangkan sebuah kontestasi gitu kan. Padahal tadi itu benar bahwa ada persoalan resource gitu. Kalau dia unlimited, oke-oke saja. Kalau dia limited, voters ada 200.000, kemudian kemampuan dia hanya 10.000, terus gimana tuh? Itulah pentingnya yang namanya political education. Political education, oke. Jangan sampai rakyat ini terlalu naif. Oh, ada rakyat yang naif juga. Naif dengan janji-janji itu diulang setiap 5 tahun. Oke. Dia bernyanyi telling story, Telling. cerita, ya kan, trending dan sebagainya, pencitraan. Ya. Itu yang diulang-ulang setiap 5 tahun, sehingga rakyat ini nggak boleh naif. Dia harus ada informasi, dia harus ada pengetahuan Iya. bagaimana saya melaksanakan hak-hak saya sebagai pemilih, ya kan? Oke. Dan itu harus dilahirkan dengan apa namanya, bukan saja yang bersifat apa yang dijual, Apa yang dijual? tetapi apa sebetulnya good for the public. Good for the public gitu ya. Apa yang baik untuk publik. Oke lah seperti itu gitu kan. Tapi di dalam bicara naif tadi begini, ada lagi cerita ya, ataupun semacam habitual yang terjadi di publik itu, pemirsa, bahwa katakanlah saya sebagai voters tadi Iya. sudah dijanji oleh kandidat kan, lalu tidak dipenuhi gitu janji itu. Nah, karena saya tidak terima hal itu, saya kemudian mencari siapa yang akan mengalahkan dia di periode ataupun di pemilihan berikutnya, maka saya akan bertumpu di sana dan mengatakan bahwa si B itu tadi lebih baik daripada si A. Itu gimana fenomena itu? Selain naif, atau apa sih sebetulnya yang menjadi masalah nih dalam pola-pola politik ini? Ada antara masyarakat itu naif, Ya. kemudian kandidat tadi Ya. bisa saya sebutkan sebagai quote sebagai orang yang narsis. Oh, kandidatnya narsis, Ya. votersnya naif. Ya, narsis itu gimana ini? Ini pemirsa harus tahu nih. Narsis itu selalu ada seperti itu. Narsis, Oke. naif. Nah, Ada orang yang pintar bercerita, ya. dan ada orang yang terlena dengan cerita. Terlena dengan cerita ini naif berarti ya. Kemudian yang pintar beretorika. Kalau orang Palu bilang patende. Itu Patende. patende. Itu narsis gitu ya. Narsis. Iya, bahkan dia tidak sadar kalau dia lagi berpatende. Dan orang ini tidak sadar kalau dia lagi ditendang. Astagfirullahaladzim. Ya, dan merasa enak di situ secara Iya. psikologi. Secara psikologi itu membuat dia nyaman ya. Hormon endorfinnya mungkin Betul. aktif pada saat itu ya. Dia itu ya begitu orang narsis itu bisa manipulasi. Oke, nah artinya itu kan hal yang sudah lumrah dan fenomenanya demikian gitu ya. Lalu Bang Masud, kira-kira dari sudut pandang political science, apakah itu efektif gitu ya di dalam menjaga konstituen, menjaga elektoral di pemilihan berikutnya, sekaligus bahwa janji politik itu kemudian menjadi bukan hanya jualan gitu ya, tapi dia menjadi komitmen politik daripada kandidat itu terhadap voters ataupun pemilih ataupun masyarakat. Nah, di sisi lain yang tadi dikatakan naif bahwa janji politik ini kan katakanlah tadi kita bicara dia jualan, tapi akhirnya faktanya dia menjadi obralan gitu. Itu gimana kira-kira menurut Bang Masud? Iya, jadi itulah tadi orientasinya apa? Ya. Policy making, public good. Nah, masyarakat ini nggak bisa lagi cuma terpaut dengan luaran, Ya. seorang Pencitraan, citra gitu ya. dia harus harus melihat substansinya, intinya, esensinya apa, Ya. policy, kemudian track recordnya apa. Ya. Dan mungkin track record sebelumnya kita sudah tahu, Ya. tetapi dia datang lagi dengan gaya yang sama. Ya. Apakah kita mau menerima sebagai orang yang naif Ya. atau seorang yang sebetulnya kita sudah terdidik, Oke. gitu kan? Nah, pertanyaan saya lagi adalah berarti kan ada ekosistem tuh, ada voters, ada kandidat, ada pendukung, ada media dan seterusnya. Bagaimana kemudian ekosistem ini katakanlah memiliki yang namanya sistem check and balance lah, atau social control, agar si naif ini jangan terlalu naif, si narsis ini ya jaga-jagalah jangan terlalu narsis gitu ya dalam peta politik modern di masa depan. Iya, hal-hal seperti ini penting sekali untuk Oke. pendidik. Salah satunya ini ya diskusi kita ini ya. Ya, ini Oke. namanya public education. Public education. Umum tentang politik, Ya. ya kan? Sedikit banyak mereka itu sadar bahwa ada
si kandidat ini adalah narsis. Oke. Kami ini adalah orang naif, Ya, orang yang mudah dijual. dijual gitu ya. Diobral, Obral. malah diobral. Iya. Nah, Media ini sekarang berubah, iya. ya kan? Ada orang yang bisa menjual dirinya di Iya. sosial media lebih Iya. baik dari Iya. yang lain. Jadi sebagai voters harus hati-hati tuh Iya, betul. trennya. Nggak lagi seperti dulu media ini. Media dulu lapisannya itu banyak. Ya, Iya. orang-orang terlatih dalam jurnalis. Bahkan dulu jurnalisme itu bermain peranannya penting untuk balance antara yang memilih dan yang dipilih. Iya, Sekarang apakah demikian? iya, Si voter ini atau si kandidat ini sudah bisa langsung ke voter iya, iya. tanpa harus ada tapisan lagi editor dan sebagainya kan? Betul. Ada lagi netizen jurnalis sekarang gitu kan. Dia langsung bahkan mengacak-acak gitu ya. Sumber informasi itu sudah bisa dari mana saja. Buzzer dan Kita tidak merujuk kepada siapa-siapa. Iya, Buzzer, istilah buzzer ini kan merujuk. ya, oke. Ya. Oke, menarik Bang Masud. Cuman waktu kita terbatas. Jadi maju sedikit lah. Ini sudah terlalu jauh dari. Mau berbisik gitu. Iya. Jadi kalau menurut Bang Masud, kira-kira di dalam peta elektoral ya, Pilpres 2024 maupun persiapan pilkada serentak di 2024 Oktober itu, apa tuh yang kira-kira bisa menjadi pesan moral kepada narsis maupun si naif, karena kita ingin menghasilkan iklim demokrasi yang lebih berkualitas gitu ya. Dalam hal ini juga ilmu-ilmu marketing ataupun political marketing juga berkontribusi positif, bukan hanya pure memenangkan seperti modelnya Donald Trump yang ada di Amerika, itu kan menjadi polemik gitu ya. Tapi juga bagaimana strategi-strategi marketing itu membantu politisi sendiri di dalam menjual produk quote and quote tadi yang sifatnya memang memiliki kualitas kepada publik untuk menggiring publik ini menjadi lebih baik. Iya. Kira-kira gimana itu Bang Masud? Pertama ya si voters ini pemilih didiklah dirimu. Oke. Tak di Joseph. Kemudian orang-orang yang sadar tentang idealisme long term engagement antara yang disebut sebagai public good, Ya. kepentingan umum, harus ada orang memang idealis. Anda saya idealis. Oh, saya idealis ya. Oke. Idealis ini. Ya makanya saya bikin Menjembatani, ini Transdata channel ini kan. ya harus untuk jadi- menjembatani, Ya. jangan sampai masyarakat ini selalu jadi victim. Iya, oke, menjadi korban. Ya, Oke. Anda sadar tentang itu. Nah, tapi ini bukan pengalaman pribadi saya loh ya. Ya. Ya betul. Saya cuma ya, kita maklum lah. Sedikit menyinggung ke sana lah ya. Menukik ke sana. Enggak juga mestinya ya. Saya kira itu memang Demikian ya. ya kan katanya omongkan sesuatu yang sudah kamu alami toh. Ya, oke. Betul. Sampaikan sesuatu yang sudah kamu alami. Baik. Saya kira itu diskusi kita, perbincangan kita, karena kita juga harus efektif dalam sisi waktu. Dan pemirsa Transdata Lovers, maka kemudian janji-janji politik itu janganlah kemudian selalu dianggap ini yang paling hebat, paling keren, paling rasional, paling objektif. Selama sifatnya adalah janji, dia hanyalah produk konsep yang belum diuji kebenarannya. Maka sebagai voters, sebagai masyarakat, cerdaslah Anda nantinya memilih, jangan terkecoh dengan janji-janji politik, bahkan obralan politik dari para kandidat dan partai. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Transdata.